Halo Sobat JKN, kembali lagi di podcast Baca Rita JKN, bahas dan ceria tentang JKN. Bersama saya Rita Jengkuti yang akan memandu dalam podcast hari ini mengenai penanganan pengaduan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. Bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini dan yang pastinya sudah tidak asing lagi. Halo Kak. Halo. Ya mungkin boleh diperkenalkan kembali Kak, namanya? Halo Sobat JKN, ketemu lagi dengan saya Vini selaku Koordinator Edukasi dan Penanganan Pengaduan Peserta di Rumah Sakit atau FP3RS. FP3RS, bagaimana kesehariannya Kak sebagai selaku FP3RS? Ya, seperti podcast sebelumnya, kami selalu ke rumah sakit untuk melakukan supervisi atau sibling dan customer visit ke rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk melihat pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan. Oke, baik. Langsung saja ya Kak, ya kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Apa sih Kak penanganan dan pengaduan itu sebenarnya? Baik, penanganan pengaduan peserta yang terjadi di rumah sakit itu biasanya pengaduan yang dilakukan oleh peserta ke rumah sakitnya atas pelayanan yang diberikan, dan biasanya masuk ke pihak rumah sakit, yaitu ada namanya petugas informasi dan penanganan pengaduan rumah sakit sendiri. Jadi pengaduan yang dari peserta itu masuk ke pihak rumah sakit. Jika petugas rumah sakit tersebut tidak bisa menyelesaikan, maka akan dilakukan eskalasi ke BPJS Kesehatan melalui aplikasi SIPP. Melalui aplikasi SIPP. Ya, aplikasi betul. apa itu Kak aplikasi SIPP? SIPP itu adalah saluran informasi dan penanganan pengaduan peserta yang bisa diakses oleh petugas rumah sakit yang bertugas sebagai pemberi informasi dan penanganan pengaduan. Oke, baik. Kak, selanjutnya apa saja sih Kak pengaduan yang biasa didapati di rumah sakit? Ya, kalau untuk pengaduan, biasanya pengaduan yang sering kami dapati dari pihak rumah sakit, misalnya kepesertaan peserta tidak aktif seperti itu, kemudian ada iuran yang sudah dibayar namun masih terbaca kartunya tidak aktif. Nah, itu akan diteruskan ke kami melalui aplikasi SIPP dan akan kami lakukan saat masuk ke BPJS Kesehatan, akan langsung dieksekusi oleh bagian terkait untuk dilakukan aktivasi selama semuanya sudah sesuai. Misalkan iurannya sudah masuk ke BPJS, biasanya sudah langsung diaktifasi. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya, keluhan apa saja sih Kak yang biasanya didapati oleh peserta yang ada di rumah sakit? Ya, baik, Ade, untuk keluhan yang misalnya kami dapati itu, misalnya peserta mengadu kepesertaannya tidak aktif sehingga peserta tidak bisa dilayani. Kemudian ada juga kami dapati bahwa petugas tidak ramah, kemudian dokter datang terlambat, tidak sesuai dengan jadwalnya, kemudian tidak bisa dilayani karena kapasitasnya sudah full, seperti itu biasanya. Jadi sampai di hal tersebut pun bisa ditangani oleh pegawai dari BPJS Kesehatan sendiri ya Kak ya? Ya, kami berupaya seoptimal mungkin supaya pelayanan kepada peserta JKN itu bisa dilayani dengan baik. Oke, baik Kak. Selanjutnya nih Kak, biasanya kan ada yang mengeluh mungkin karena ketersediaan tempat tidur. Nah itu bagaimana Kak untuk penanganan ketersediaan tempat tidur? Oke, jadi untuk info tempat tidur sendiri itu semua peserta JKN BPJS Kesehatan bisa mengakses datanya melalui aplikasi Mobile JKN, karena di aplikasi Mobile JKN itu ada fitur info ketersediaan tempat tidur, dan semua rumah sakit saat ini sudah melakukan updating data rutin untuk ketersediaan tempat tidur. Bahkan melalui aplikasi Mobile JKN sudah bisa ya Kak? Betul. Oke, baik.
Selanjutnya ada lagi nih Kak, tentang pembelian obat di luar rumah sakit itu Kak. Ya mungkin bisa dijelaskan Kak sedikit mengenai hal tersebut. Ya, memang terkait keluhan obat ini masih terjadi di rumah sakit di Ambon, dan kami BPJS Kesehatan sudah melakukan upaya untuk bersurat langsung kepada semua pimpinan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar pelayanan peserta JKN tidak ada iur biaya sama sekali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti Baik, jadi sudah ada komitmen antara pihak BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit untuk tidak ada pembelian obat di luar dari rumah sakit tersebut ya Kak. Baik Kak, semisalnya ada peserta yang ingin mengajukan pengaduan, itu caranya seperti apa? ya, jadi sebenarnya untuk pengaduan sendiri ada beberapa kanalnya. Misalkan yang tadi saya sampaikan, peserta mengadu ke petugas PIPP rumah sakit. Nanti petugas PIPP-nya yang menginput datanya di aplikasi SIPP. Bisa juga di rumah sakit itu terdapat portal poros di mana peserta bisa melakukan scan QR code-nya dan ada menu untuk mengisi pengaduan. Selanjutnya juga di aplikasi mobile JKN itu ada menu yang namanya pengaduan peserta JKN. Itu bisa dilakukan pengisian keluhan di situ. Jadi tidak ada berkas yang dibawa secara fisik, tapi hanya melalui website atau aplikasi yang disiapkan. Ya betul. Untuk saat ini memang kami semua didorong agar semua keluhan itu tercatat di aplikasi. Semua tercatat di aplikasi karena saat ini semua keluhan yang masuk ke BPJS Kesehatan itu terpantau oleh pihak eksternal seperti Ombudsman, dan mereka melakukan pengecekan juga di aplikasi SIPP itu apakah ada pengaduan yang masuk ke aplikasi itu atau tidak. Baik Kak, selanjutnya ini mungkin pertanyaan terakhir. Apabila pengaduan sudah disampaikan oleh peserta JKN, kira-kira perlu berapa waktu berapa lama untuk peserta JKN bisa mendapatkan penanganan terhadap pengaduan yang diajukan oleh peserta JKN? Baik, jadi kalau untuk waktu penanganan pengaduannya di BPJS Kesehatan sendiri itu ada SLA-nya. Jadi targetnya itu 1-3 hari untuk yang penanganan yang bisa langsung ditangani. Nah, kalau kami biasanya itu saat pengaduan masuk ke kami akan kami langsung tindak lanjuti saat pertama kali kami dapat keluhannya. Jadi kami tidak menunggu sampai 3 hari baru diselesaikan, tapi kalau misal sudah masuk langsung kami tindak lanjuti pada kesempatan pertama. Seperti itu. Baik, kita sudah sampai di penghujung pembahasan mengenai penanganan dan pengaduan peserta BPJS Kesehatan yang di rumah sakit. Terakhir Kak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk peserta atau sobat JKN? Silahkan. Sobat JKN, jika dalam pelayanan kesehatan yang diterima oleh sobat JKN ataupun keluarga di rumah sakit mengalami kendala, silakan dilakukan pelaporan untuk keluhan tersebut, bisa melalui kanal-kanal yang telah disampaikan dan juga bisa melalui petugas informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit, bisa juga melalui aplikasi mobile JKN maupun QR code poros di rumah sakit, sehingga keluhan yang disampaikan akan diteruskan ke kami dan akan kami tindak lanjuti, karena keluhan yang disampaikan oleh sobat JKN sendiri bisa meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit. Keluhan yang disampaikan ke kami akan kami tindak lanjuti dengan pihak manajemen rumah sakit, dan pastinya rumah sakit akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN di rumah sakit. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kakak. Mungkin itu pembahasan mengenai penanganan dan pengaduan bagi peserta JKN yang ada di rumah sakit.
Jadi sudah dipastikan bahwa kanal-kanal layanan sudah disiapkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk segera melaporkan terkait dengan pengaduan yang Sobat JKN dapatkan di rumah sakit. Baik, kita akhiri podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast Bacarita JKN selanjutnya yang tentunya akan membahas informasi-informasi menarik seputar JKN. Terima kasih Kak Meni. Terima kasih.